Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu hari ini. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi dalam mata pelajaran PJOK bersama Ibu Novia Cindy. Tidak lupa kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat-Nya lah kita masih bisa melaksanakan pembelajaran meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 ini. Ibu harapkan kalian tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran. Materi kita hari ini adalah melanjutkan materi pada pembelajaran 7, yaitu aktivitas air di kelas 3. Alat yang kalian persiapkan pada materi ini tidak ada alat yang digunakan. Kalian hanya perlu menyiapkan meja dan kursi agar pada saat menyimak video pembelajaran ini kalian dapat melihat dengan baik. Sebelum melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing agar pembelajaran ini berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk lebih jelasnya pada pembelajaran 7 ini, silahkan simak video pembelajaran berikut ini. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu memahami prosedur gerak dasar mengambang dan meluncur di air, serta menjaga keselamatan diri dan orang lain dalam aktivitas air. Pada minggu pertama pembelajaran 7 ini, kita akan mempelajari teknik mengapung di air. Nah, anak-anak ibu, perlu kalian ketahui, mengapung adalah mengambang di permukaan air, atau bahasa daerah kita adalah timbul di atas banyu. Dalam mempelajari teknik mengapung di air, ada 3 macam cara. Ya, yang pertama, cara mengapung dengan menggunakan ban. Amati gambar berikut ini. Yang pertama, tekniknya adalah peganglah ban dengan kedua tanganmu. Yang kedua, sejajarkan badanmu dengan permukaan air. Yang ketiga, rapatkan kedua kaki rata dengan permukaan air. Dan yang terakhir, pertahankan tubuhmu agar tetap mengapung di permukaan air. Nah, cara yang kedua adalah mengapung dengan memegang dinding kolam. Nanti kalian bisa praktekkan ini pada saat kalian bermain-main di kolam renang bersama orang tuamu nanti setelah pandemi selesai, ya. Tapi kalian harus tahu bagaimana cara melaksanakannya. Nah, amati gambar berikut ini. Yang pertama, kalian luruskan kedua tanganmu sambil memegang dinding kolam seperti ini ya. Nah, kedua, luruskan kedua kaki seperti gambar pada di atas ini. Yang ketiga, pertahankan tubuhmu tetap terapung di permukaan air. Yang keempat, gerakan kakimu ke atas dan ke bawah jika tubuhmu cenderung tenggelam. Yang kelima, coba lepaskan kedua tanganmu dan pegangan dinding. Yang keenam, jika kamu merasa akan tenggelam, cepatlah tanganmu meraih kembali dinding kolam tersebut. Yang ketujuh, tahanlah nafasmu ketika belajar mengapung.
Dan yang kedelapan, lakukan latihan ini berulang-ulang sehingga kamu dapat mengapung di air. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah kamu mengapung dengan cara menginjak-injak di air. Lihat gambar berikut ini. Caranya adalah yang pertama, kalian tetap menggunakan pelampung yang terbuat dari ban boleh, atau yang sudah jadi juga boleh. Injakan kaki kalian di lantai dasar kolam renang sambil berjalan ke depan, ke belakang. Lakukan latihan terus-menerus sampai kalian bisa mengapung di air tanpa menggunakan alat. Oke, bertemu lagi bersama Ibu dalam pembelajaran PJOK di minggu kedua pembelajaran 7. Pada minggu pertama kemarin kita sudah mempelajari bagaimana cara teknik belajar mengapung di air, atau bahasa daerah kita adalah timbul di atas banyu ya. Nah, pada pertemuan di minggu kedua kali ini kita akan mempelajari bagaimana belajar teknik meluncur ya. Teknik meluncur ini adalah teknik kedua setelah kita belajar mengapung ya. Bagaimana caranya? Sekarang akan Ibu paparkan. Ada dua teknik cara belajar meluncur ya. Yang pertama, kita akan belajar meluncur dengan bantuan alat. Apa alatnya? Nah, alatnya adalah ban ya, atau pelampung boleh ya. Nah, belajar meluncur cara ini menggunakan alat bantu pelampung. Jadi kamu jangan khawatir untuk tenggelam karena ada alat bantu pelampungnya. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, berdirilah di tepi kolam sambil memegang pelampung. Yang kedua, luruskan kedua tanganmu ke depan, tekuk salah satu lutut sehingga menapak pada dinding atau menempel pada dinding. Yang ketiga, tolakkan kedua kaki yang di dinding tadi dengan keras sehingga badan kamu meluncur ke depan. Yang keempat, tetaplah tangan, kepala, badan, dan kaki lurus rata dengan permukaan air. Yang kelima, tetaplah meluncur sampai berhenti. Yang keenam, ulangi gerakan tersebut sampai kamu mampu menjaga keseimbangan di permukaan air. Ya, ingat, belajar meluncur tidak ada gerakan kaki dan tidak ada gerakan tangan. Nah, untuk teknik yang kedua adalah belajar meluncur tanpa bantuan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, berdiri dan bersandarlah pada dinding kolam. Kedua, satu kaki menapak pada dasar kolam atau lantai kolam, sedangkan kaki satunya menempel pada dinding kolam, ditekuk ya. Yang ketiga, rebahkan tubuh ke depan bersamaan dengan kedua tangan sehingga rata dengan permukaan air. Yang keempat, angkatlah kaki yang bertumpu di dasar kolam ke dinding, kemudian rapatkan kedua kaki kalian. Yang kelima, doronglah kedua kaki yang menumpu pada dinding kolam sehingga tubuh meluncur ke depan. Yang keenam, pandangan tetap di bawah sambil menahan nafas.
dalam air ya. Yang ketujuh, rasakan bahwa tubuh merasa terdorong dan mengapung. Kedelapan, lakukan latihan ini berulang-ulang sampai kamu mampu meluncur dengan baik. Ya, berjumpa lagi bersama Ibu dalam pembelajaran PJOK, tetap di pembelajaran ke-7 pada minggu ketiga. Nah, minggu ketiga kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menjaga keselamatan di air ya. Nah, bagaimana cara menjaga keselamatan di air? Tentu kita sudah tahu ya, bahwa air ini bagaikan pedang bermata dua. Apa itu, Bu? Maksudnya di sini adalah air bisa menguntungkan bagi kita, bisa juga mencelakai kita. Menguntungkannya apa? Contoh, dalam tubuh kita perlu adanya air untuk kita minum, untuk keperluan sehari-hari, mencuci, memasak, dan lain-lain ya. Mencelakakannya, kita bisa tenggelam di dalam kolam renang apabila kita tidak berhati-hati. Nah, anak-anak Ibu, saat bermain di kolam renang itu tentu ada cara-cara atau panduan bagaimana cara bermain di kolam renang agar tidak tenggelam ya. Sekarang Ibu berikan sedikit paparan bagaimana cara agar kita bermain di kolam renang ya. Yang pertama, kalian berdoa terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan belajar berenang. Yang kedua, lakukan pemanasan terlebih dahulu agar badanmu tidak kaku dan siap memulai latihan. Ini paling penting ya, jangan lupa pemanasan. Yang ketiga, jika kamu belum mahir mengapung dan meluncur, gunakan alat bantu seperti pelampung atau ban. Yang keempat, ajaklah orang lain atau temanmu untuk memulai berlatih mengapung dan meluncur. Yang kelima, jangan berenang di kedalaman yang dalam. Yang keenam, tidak bercanda berlebihan dengan temanmu sehingga mengganggu teman yang lain. Yang ketujuh, saling memperhatikan dan menjaga keadaan teman-temanmu yang lain. Yang kedelapan, setelah selesai berlatih, lakukan gerakan pendinginan agar keadaan tubuhmu kembali seperti semula. Dan yang kesembilan, mandi dan bilaslah badanmu dengan air bersih secukupnya. Kenakan pakaian yang sopan. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah bagaimana cara kamu agar selamat di air. Oke, berjumpa lagi bersama Ibu di minggu keempat dalam pembelajaran 7 kali ini. Nah, Ibu harapkan kalian sudah mampu memahami apa yang sudah Ibu paparkan pada minggu-minggu sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana cara teknik mengapung, bagaimana cara teknik meluncur, dan bagaimana cara menjaga keselamatan ketika di dalam air ya. Nah, pada minggu keempat kali ini Ibu akan memberikan tugas untuk kalian mengenai materi yang sudah kita pelajari, yang sudah Ibu bagikan di grup WA masing-masing. Silahkan kalian kerjakan dan kumpulkan sesuai dengan waktu yang kita sepakati. Ibu rasa sampai di sini dulu pembelajaran 7 kita kali ini. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran ke-8. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Salam olahraga.